Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesemangatan dalam mencari ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Ustaz Zumri dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Kali ini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat merupakan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Marilah kita berdoa dari dalam syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman farzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita biasakan, kita berusaha dan juga berdoa, karena tidak ada yang bisa memberikan ilmu kepada kita selain Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang kami sayangi, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masuki di pembelajaran sesi pertama di kelas 8 Pendidikan Agama Islam dan juga Budi Pekerti. Bab pertama yaitu meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai Al-Qur'an. Sebelumnya wajib kita ketahui apa itu arti dari iman ataupun percaya. Sebelumnya marilah kita bahas bersama-sama arti dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Ya. Rukun iman yang ketiga yaitu percaya adanya kitab-kitab Allah, yaitu mempercayai dan juga meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan juga diajarkan kepada umat manusia. Demikian tadi definisi dari percaya ataupun iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Allah menurunkan 4 kitab kepada umat manusia. Selanjutnya marilah kita bahas nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan untuk Nabi Musa, diturunkan di Bukit Tursina, ya, yaitu di daerah Mesir. Kapankah diturunkannya? Yaitu pada abad 12 sebelum Masehi. Nah, ini yang kadang-kadang gagal fokus. Ya, gagal fokus biasanya diterangkan ngobrol sendiri, ya, gambar sendiri. Ini pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi ketika ada yang menjelaskan, Ustaz mohon semuanya diperhatikan. Ya, yang perlu diperhatikan ya, jangan sampai lupa bahwasanya kitab yang pertama itu kitab Taurat diturunkan untuk Nabi Musa di Bukit Tursina, yaitu di daerah Mesir. Kapankah diturunkannya? Yaitu pada abad 12 sebelum Masehi. Terus kemudian isinya apa anak-anak? Siapa yang tahu isi dari kitab Taurat? Wow, Pak Guru saya belum pernah melihat kitab Taurat itu. Nah, isi dari kitab Taurat adalah akidah, yaitu keyakinan. Kemudian tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kitab Taurat berisi tentang hukum-hukum syariat, yaitu ketentuan dalam kita untuk berhidup. Itu kitab yang pertama. Kemudian kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan untuk
Nabi Daud beserta umatnya. Kemudian diturunkan di Yerusalem atau Israel. Wah, tahu kan Israel? Nah, itu kota turunnya kitab Zabur untuk Nabi Daud. Kemudian kapan kitab Zabur itu diturunkan? Yaitu pada abad ke-10 sebelum Masehi. Ya, jadi ada sebelum Masehi, harus fokus sebelum Masehi. Kemudian apakah isi dari kitab Zabur tersebut? Nah, kitab Zabur berisi tentang zikiran. Kita berzikir mengingat kepada Allah. Kemudian berisi tentang nasihat-nasihat dan juga hikmah. Ya, nasihat-nasihat dan juga hikmah, dan juga petunjuk tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab Zabur. Kemudian yang lanjutkan kitab yang ketiga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa beserta para pengikutnya. Ya. Di manakah ternyata kitab Injil diturunkan bersamaan ataupun sama kotanya diturunkannya dengan kitab Zabur, yaitu di mana? Yerusalem ataupun Israel. Nah, kapankah kitab Injil diturunkan? Yaitu pada abad pertama Masehi. Jadi tahun pertama di tahun Masehi itulah turunnya kitab Injil. Ya, sudah kita ketahui kitab Injil itu bagi umat Kristiani dan para pengikutnya. Kemudian apakah isi dari kitab Injil tersebut, teman-teman? Ya, anak-anak semuanya, apa isinya? Ternyata kitab Injil itu sama isinya dengan kitab-kitab yang terdahulu, dengan kitab Taurat, kitab Zabur, yaitu kitab-kitab yang terdahulu, yaitu sama-sama untuk mengisahkan Allah, memberikan tauhid dan juga akidah, keyakinan bahwasanya Allah itu satu. Akan tapi lama kelamaan berseiringnya berjalannya zaman, kitab Injil itu mengalami perubahan demi perubahan, sehingga ada yang mengatakan kalau kita mencari kitab Injil yang asli itu amat sangat sulit untuk ditemukannya. Itu kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang sudah kita ketahui bersama, kitab suci Al-Qur'anul Karim yang selama ini kita baca, kita pahami isinya, kita laksanakan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, kitab Al-Qur'an diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapankah kitab Al-Qur'an diturunkan? Kitab Al-Qur'an ya diturunkan di mana? Ya, jadi kitab Al-Qur'an diturunkan di dua tempat, yaitu di Makkah dan juga di Madinah. Kemudian pada abad ke-6, Masehi di Makkah dan juga Madinah, seperti yang kita ketahui bersama. Kemudian kitab Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, ya, secara berangsur-angsur dengan tujuan untuk menjawab segala problematika masalah-masalah yang ada pada saat itu. Kemudian isi kandungan dalam Al-Qur'an tidak jauh beda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab Al-Qur'an bahkan lebih lengkap daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Demikian tadi 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani keberadaannya. Kemudian yang terakhir sini Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian semuanya. Buatlah rangkuman dari apa yang sudah Bapak sampaikan, khususnya 4 kitab yang ada, yaitu dengan format nomor, kemudian nama kitab, kemudian diturunkan kepada, kemudian kapan, tempatnya, kemudian isinya. Nah gitu, nanti silahkan itu sebagai resum pembelajaran yang pertama di bab yang pertama ini. Nanti bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Bapak harapkan semuanya sudah siap dan juga sudah paham di pertemuan yang pertama ini. Marilah pertemuan kita
Kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat dan juga ilmu yang kita dapat senantiasa bisa kita makan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.